Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan narkotika dari mata kuliah pidana di luar KUHP, yang mana beranggotakan Muhammad Akbar Adiaksa, Monica Agustina, Samuel P. Simanjuntak, dan saya sendiri Diabella. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Monica Agustina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba dan NAPZA mengacu pada sekelompok zat pada umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lainnya dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan sesama. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini pemanfaatannya disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian yang di luar batas atau disebut overdosis. Dasar hukum. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika. Pada dasarnya, Undang-Undang Narkotika menganut konsep strict liability, mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya, setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada Undang-Undang Narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak. Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Narkotika, tujuan undang-undang tersebut harus disesuaikan. Pasal ini menyiratkan bahwa keberadaan Undang-Undang Narkotika dimanfaatkan sebagai alat utama untuk melindungi Indonesia dari peningkatan penggunaan narkoba, yaitu dengan memastikan dan menghentikan penyebaran tindak pidana narkotika. Diberlakukannya Undang-Undang Narkotika merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penggunaan narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Adiasa. Baiklah, dampak narkotika sering kali terjadi dan dirasakan oleh tengah masyarakat dari penyalahgunaan atau tergantungan narkotika ya. Antara lain, pertama, merusak hubungan kekeluargaan. Kedua, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis. Ketiga, sulit membedakan mana perbuatan baik dan maupun buruk. Keempat, perubahan perilaku menjadi antisosial. Kelima, gangguan kesehatan. 6, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas. Ketujuh, tindakan kekerasan. Dan kedelapan, tindakan kriminal lainnya. Penyebab tindak pidana narkotika ada 4, yaitu 1. Pemahaman agama. Agama merupakan nilai bagi kehidupan. Nilai-nilai terkandung dalam agama dipandang baik oleh orang yang yakin dan agama. Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. Salah satu terjadi adalah banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkotika. Padahal agama sangat melarang perbuatan yang merugikan dan merusak diri sendiri. Kedua, faktor pendidikan. Faktor rendahnya pendidikan juga sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana narkotika. Rendahnya pendidikan narapidana tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk bekerja dan tidak lanjut pendidikan. Hal ini mendorong mereka untuk bekerja menjadi pengedar dan pemakai narkotika. 3. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya
kejahatan narkotika. Kebutuhan dalam pergaulan lingkungan dan lingkungan yang buruk menyebabkan mereka terjerumus pada narkotika. Berawal dari kumpul-kumpul kemudian menjadi pembeli narkotika untuk dipakai bersama-sama. Keempat, faktor kekeluargaan. Keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diakibatkan oleh hubungan yang tidak harmonis dalam kurangnya kasih sayang oleh orang tua memicu seorang anak terjerumus dalam mencari pelampiasan lainnya seperti narkotika. Next. Jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pertama, kategori pertama yaitu perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam prekursor narkotika. Kedua, yaitu perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika. Kategori ketiga yaitu perbuatan luar untuk dijual, menjual, membeli, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Kategori keempat yaitu perbuatan berupa mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya akan dibahas oleh Samuel P. Simanjuntak. Adapun contoh kasus yaitu kami ambil dari putusan nomor 683 Pitsus 2020 PN Palembang. Subjek hukum yaitu M. Arif Budiman bin Subeiman. Tindak pidananya yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yaitu pasal 227 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Next. Analisis kasus. Dalam terdakwa melakukan tindak pidana pasal 127 ayat 1 huruf A UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap penyalahguna. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara normatif telah merumuskan tentang pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi M. Erwin Y. Sarifuddin dan saksi Dodiansyah SH dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta yuridis bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 2 di ruang tamu dalam rumah yang beralamat di Jalan Letnan Murad nomor 526 RT 16 RW 05 Kelurahan 20 Ilir 4 Kecamatan Ilir 1 Palembang ketika terdakwa ditangkap oleh saksi M. Erwin Syarifuddin dan saksi Dodiansyah SH. Dari pihak kepolisian tidak ditemukan suatu dokumen yang memperbolehkan terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut. Oleh karena itu terdakwa M. Arif Budiman bin Subiman dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang dimaksud oleh pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena itu unsur ke-1 setiap penyalahguna telah terbukti. Yang kedua, menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Berdasarkan temuan fakta yuridis di atas bahwa terdakwa ketika ditangkap oleh saksi M. Erwin Syarifuddin dan saksi Dodiansyah SH atau anggota kepolisian baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Weli bin Rashid Aziz, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 2 di ruang tamu dalam rumah saksi Weli bin Rashid Aziz yang beralamat di Jalan Letnan Murad nomor 526 RT 16 RW 05 Kecamatan 20 Ilir Palembang 1. Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah alat isap sabu berupa 1 buah kaca pirek yang di dalamnya masih ada sisa bekas pembakaran narkotika diduga jenis sabu. Yang kedua, beberapa buah pipet plastik dan beberapa buah plastik klip kecil kosong bekas sabu. Karena terpenuhinya unsur-unsur pasal 127 ayat 1 huruf A UU RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika, maka menurut kami terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Baiklah, dari presentasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada Undang-Undang Narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak sesuai tujuannya Undang-Undang Narkotika
sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Narkotika. Sifat dan dalam narkotika diketahui dan ditemui dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia. Namun kini pemanfaatannya disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah di luar batas dosis atau overdosis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.